Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam situasi saat ini, banyak dari kita yang mencari jawaban dan solusi untuk memahami diri sendiri, masyarakat, dan dunia di sekitar kita. Sebelumnya, perkenalkan, aku Aliza Amalia Putri dari kelas 11, berasal dari sekolah SMA Negeri Jakarta. Saat saya sedang bingung mencari buku yang menarik, saya terpana dengan buku ini, yaitu buku yang ditulis oleh Ustadz Husein Jafar Al-Hadar. Nah, identitas buku ini apa sih? Yaitu dengan judul Tuhan Ada di Hatimu, dengan penulis Ustadz Husein Jafar Al-Hadar, dan penerbitnya adalah Naura Books Publishing. Tahun terbitnya 2020 dan jumlah halamannya 207 halaman. Nah, buku ini menawarkan perspektif yang menarik tentang bagaimana Islam dapat dipahami dan diamalkan dengan cara yang lebih mendalam dan penuh cinta. Dengan pendekatan yang santun dan bahasa yang ringan, buku ini mengajak pembaca untuk memahami esensi Islam dan meningkatkan kesadaran spiritual. Tuhan Ada di Hatimu bukan sekadar judul buku, tapi juga sebuah konsep yang mengajak kita untuk memahami bahwa Tuhan tidak hanya ada di tempat ibadah, tapi juga ada di dalam hati kita sendiri. Buku ini membahas berbagai topik menarik seperti hijrah, akhlak Islam, toleransi, dan yang terakhir adalah kebesaran Tuhan. Nah, penulisnya Ustadz Husein Jafar Al-Hadar menawarkan pandangan yang segar tentang bagaimana Islam dapat menjadi sumber inspirasi dan solusi bagi masalah-masalah kehidupan sehari-hari dengan gaya bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh yang relevan. Buku ini cocok untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin memahami Islam lebih dalam. Beberapa topik yang dibahas dalam buku ini meliputi: pertama, hijrah. Konsep hijrah tidak hanya tentang perubahan penampilan atau identitas luar, tapi juga tentang perjalanan spiritual menuju perbaikan diri yang lebih mendalam. Hijrah bukan tentang berubah dari tidak berkerudung menjadi berkerudung, tapi juga tentang menjadi lebih murah senyum, bersikap ramah, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kedua, Islam yang bijak. Islam bukanlah agama perang, tapi agama yang menekankan kasih sayang dan akhlak yang agung. Perang dalam Islam hanya bersifat defensif dan tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Ketiga, akhlak Islam. Pentingnya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, seperti mempersatukan yang beda dan tidak mengkafirkan orang lain. Akhlak yang baik juga berarti mampu mengolah informasi dan tidak mempercayai berita hoaks. Keempat, toleransi. Islam diturunkan untuk menjadi solusi, bukan menambah permasalahan baru. Oleh karena itu, kita harus tidak mempersulit diri sendiri, apalagi orang lain. Toleransi juga berarti menghargai perbedaan pendapat dan tidak mengkafirkan orang lain. Buku ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu pendekatan yang santun. Buku ini menawarkan pendekatan yang santun dan lugas dalam memahami Islam dan kesadaran spiritual. Yang kedua, kelebihannya yaitu contoh-contoh yang relevan. Penulis menggunakan contoh-contoh yang relevan atau nyata dalam kehidupan kita dan mudah dipahami untuk menjelaskan konsep-konsep spiritual. Ketiga, kelebihannya yaitu gaya penulisan yang menarik. Gaya penulis yang menarik dan mudah dipahami membuat buku ini enak dibaca dengan kata-kata yang puitis dan mendalami. Buku ini juga memiliki kelemahan. Pertama, kelemahannya yaitu keterbatasan perspektif. Buku ini mungkin tidak menawarkan perspektif yang baru atau inovatif bagi pembaca yang sudah familiar dengan topik spiritualitas dan Islam. 2. Kekurangannya ialah kurangnya contoh konkret.
beberapa konsep spiritual yang dibahas mungkin memerlukan contoh konkret yang lebih banyak untuk memperjelas pemahaman pembaca. Yang terakhir, kekurangannya yaitu keterbatasan ruang lingkup. Buku ini mungkin tidak mencakup semua aspek spiritualitas dan Islam, sehingga pembaca mungkin perlu mencari sumber lain untuk memperluas pengetahuan mereka. Kesimpulan dari buku ini yaitu menawarkan perspektif yang indah tentang Islam dan kesadaran spiritual, menekankan pentingnya cinta, kasih, lemah lembut dalam beragama melalui konsep hijrah yang sebenarnya, akhlak Islam yang mulia, dan toleransi yang bijak. Buku ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi pembaca untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan berakhlak mulia. Dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti, buku ini cocok semua kalangan pembaca yang ingin memahami Islam yang lebih mendalam. Buku ini juga menawarkan solusi bagi pembaca untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik dan sabar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Semoga bisa disampaikan kepada para penonton dan teman-teman semua. Dadah. Tamatnya sudah episode tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.